Silakan untuk narasumber kita kali ini itu ada Mas Tony Ilham. Silakan Mas Tony, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nina. Selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Tommy Ilham Reza Fahlevi. Saya perakiraan cuaca di Subbidang Prediksi Cuaca BMKG di Pusat Meteorologi Publik BMKG Pusat. Dan di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait interpretasi luaran numerical weather prediction di Diklat Peningkatan Kapasitas Forecaster Meteorologi tahun 2020. Baik, untuk awalannya kita mulai dari sejarah singkat dan juga definisi. Yang pertama di tahun 1904, di mana seorang pakar hidrodynamics dari Norwegia, ini Wilhelm Rietveld, ini mengusulkan untuk dilakukan prediksi cuaca dengan memanfaatkan data atau persamaan dari hidrodinamis dan juga termodinamis, sehingga dapat menggambarkan atau memprediksikan kondisi dari atmosfer. Dan selanjutnya, apa itu model? Model adalah suatu representasi dari objek sebenarnya atau suatu sistem dengan tujuan untuk menunjukkan perilaku atau menganalisis karakteristiknya. Dan untuk numerical weather prediction sendiri, ini adalah suatu teknik untuk memperoleh karakteristik parameter cuaca pada waktu yang akan datang yang dibangun dari persamaan atmosfer yang diselesaikan dengan pendekatan numerik dan digabungkan dengan data pengamatan permukaan sebagai data inisial. Sebagai contoh, ada persamaan singkatnya, di mana misalnya untuk memprediksikan parameter A itu adalah sama dengan kondisi awal dari parameter A ditambah dengan fungsi parameter A terhadap waktu. Jadi perubahan dari parameter A itu sendiri terhadap waktu. Itu adalah konsep dasar dari numerical weather prediction. Nah, untuk model cuaca, kita mengenal ada beberapa metode untuk pemodelan cuaca. Yang pertama adanya digunakan metode statistik. Ini umumnya dipakai di model klimat. Ini umumnya menggunakan teknik ARIMA ataupun eksponensial, kemudian juga ARMA. Ini digunakan untuk prediksi suhu, prediksi MJO yang biasanya juga lebih ke arah klimatologis. Kemudian untuk metode numerik, ini adalah jenis metode dengan menggunakan persamaan numerik ya. Yang ini ada beberapa jenis seperti finite difference, kemudian spectral method, linear non-linear, kemudian juga GFS FP3. Ini merupakan jenis model terbaru ataupun juga metode terbaru yang dimanfaatkan model GFS yang terkini ya, finite volume. Dan untuk model NWP sendiri ini dapat prediksikan parameter cuaca seperti angin, kelembapan, suhu, dan juga hujan. Kemudian untuk resolusi dan berdasarkan resolusi dan juga cakupan wilayahnya, model cuaca ini dibagi menjadi berapa skala ya. Ini ada model global, ini memiliki resolusi global secara umum, ini seluruh dunia, di mana areanya ini dengan resolusi horizontalnya itu di kisaran antara 50 hingga 70 km. Meskipun untuk saat ini juga beberapa model global itu sudah memiliki resolusi yang cukup tinggi, seperti IFS, kemudian juga UKMO atau UM, itu Unified Model dari UKMO itu sudah memiliki resolusi untuk model globalnya sendiri itu di kisaran antara 10 hingga 12 km. Kemudian untuk model regional, ini memiliki area terbatas ataupun regional, ini umumnya menggunakan boundary ataupun juga kondisi inisial ini dari ataupun juga data inputan ya, atau inisialisasi untuk model regional ini umumnya menggunakan metode global, model global sebagai boundary-nya. Dan resolusinya sendiri ini karena metode model regional ataupun juga mesoscale model ini sudah memanfaatkan parameterisasi konvektif ya, sehingga memang umumnya ini memiliki resolusi yang lebih tinggi
bisa di kisaran antara 5 hingga sekitar 10 km, dan umumnya ini bisa dimanfaatkan untuk deteksi fenomena-fenomena cuaca ekstrim gitu. Kemudian untuk convective scale model untuk area terbatas, ini untuk resolusi yang lebih rendah sekali, meskipun lebih tinggi, resolusinya sangat tinggi di kisaran antara 1 hingga 4 km, dan umumnya ini untuk memprediksi akan fenomena-fenomena yang juga terjadi dalam skala yang sangat kecil gitu, atau sangat lokal. Ini lihat di diagram di sebelahnya, ini terlihat untuk berapa fenomena dalam skala global, kemudian juga sinoptik, kemudian juga meso hingga mikro. Ini yang tentunya yang berusaha kita deteksi ataupun juga kita identifikasi menggunakan model cuaca. Kemudian untuk selanjutnya, untuk beberapa problem di model cuaca numerik sendiri, ini yang pertama adanya problem di initial condition, di mana initial condition sendiri adalah kondisi real atmosfer yang dijadikan keadaan awal ataupun first guess dan data masukan untuk model NWP atau sebagai tebakan awal ya dari kondisi atmosfer. Dan initial condition sendiri ini merupakan gabungan ya, untuk first guess-nya ini merupakan prediksi dari model sebelumnya, kemudian dia diasimilasi dengan data observasi yang terbaru, sehingga penentuan initial condition ini sangat sangat bergantung dari data observasi ataupun akurasi dari data observasi itu sendiri, sehingga kesalahan pada initial condition ini dapat menyebabkan error pada output model, dan juga error ini tentunya akan semakin besar ketika model tersebut dijalankan untuk memprediksi waktu yang semakin jauh dari waktu inisialnya atau lead time-nya. Kemudian untuk dalam permasalahan dalam modeling sendiri, ini untuk model NWP ini tersusun dari berbagai macam persamaan pengatur atmosfer atau yang kita kenal dengan governance equation, di mana persamaan tersebut memang cukup kompleks untuk diselesaikan, sehingga untuk menyelesaikan persamaan tersebut dibutuhkan resource komputer yang besar, sehingga untuk menyelesaikannya ini digunakan metode numerik. Dan dalam proses penyederhanaan tersebut ini menggunakan simplifikasi dengan sehingga memang ini dapat menyebabkan salah satu sumber error dalam model NWP. Selain itu juga model NWP juga memiliki systematical error yang berasal dari model itu sendiri. Dan selanjutnya ini adalah proses parametrisasi, di mana proses parametrisasi ini dikenal untuk menghitung efek dari proses fisis tanpa secara langsung melakukan simulasi proses fisis itu sendiri. Di mana proses fisis ini dalam model seringkali berskala sangat kecil dan tidak dapat diselesaikan secara langsung, sehingga proses kompleks tersebut dimasukkan ke dalam persamaan NWP tadi, sehingga proses fisis tersebut memberikan efek pada model secara keseluruhan. Selanjutnya dalam parametrisasi sendiri ini juga terdapat beberapa problem, di mana proses-proses fisis di atmosfer ini sangat kompleks, membutuhkan kapasitas komputasi yang sangat tinggi untuk dapat dimodelkan secara penuh, sehingga memang beberapa parametrisasi ini juga menyederhanakan proses-proses fisis yang sekiranya tidak cukup dominan, sehingga untuk proses komputasi ini dapat berjalan lebih cepat, sehingga terdapat bermacam-macam jenis skema parametrisasi untuk berikan hasil yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi memang dampak dari parametrisasi tiap-tiap parameter ini, baik itu konvektif ataupun juga boundary-nya, ini tentunya memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap keluaran dari NWP itu sendiri. Kemudian untuk secara umum untuk model cuaca sendiri, ini umumnya permukaan bumi ini dibagi menjadi kotak-kotak dengan titik grid 3 dimensi, di mana ada skala horizontal dan juga vertikal atau
bisa dibayangkan itu sumbu X, Y, Z, dan jarak antar titik ini disebut sebagai resolusi model. Semakin besar jarak, semakin rendah dari resolusi model itu sendiri. Dan persamaan-persamaan di model cuaca ini diselesaikan di tiap grid dengan pendekatan numerik, dan unsur numerik model menjelaskan tentang representasi data untuk permukaan bumi, pendekatan penyelesaian persamaan dinamis dan fisis, serta sistem koordinat model, baik itu secara vertikal ataupun juga horizontal. Sebelumnya kita juga akan bahas secara singkat untuk faktor pengendali cuaca dan iklim di wilayah Indonesia, terutama dari fenomena cuaca yang skalanya global dan juga cukup signifikan untuk wilayah Indonesia. Yang pertama adanya ENSO atau La Nina dan juga El Nino selain di wilayah Samudra Pasifik, kemudian juga IOD di MGO di wilayah di sekitar Samudra Hindia yang perjalanannya ke arah timur menuju wilayah Indonesia. Dan selain itu juga adanya fenomena skala regional yang kita kenal, yakni adanya monsoon, kemudian juga cold surge yang umumnya ini mempengaruhi pola musim di wilayah Indonesia. Kemudian juga adanya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia, ini juga merupakan salah satu faktor pengendali dari kondisi cuaca di wilayah Indonesia. Selain itu, terutama wilayah Indonesia yang cukup kompleks, mana cukup bervariasi dan juga lebih didominasi dari wilayah perairan, ini juga tentunya menimbulkan faktor lokal, ini yang juga sangat dominan terhadap kondisi cuaca di suatu wilayah. Kemudian untuk memanfaatkan model cuaca, ini yang pertama adanya kita tentunya mengenal di BMKG sendiri, kita memanfaatkan ada model global dan juga model skala meso. Ini tentunya kita memanfaatnya bergantung dari skala fenomena yang akan kita prediksi ataupun jika kita amati. Yang pertama untuk model global sendiri, kita memanfaatkannya ketika akan mengidentifikasi ataupun mendeteksi fenomena yang dominan dalam fenomena skala sinoptik. Ini umumnya dari kondisi gangguan ya, seperti siklon tropis ataupun juga prediksi dari seruakan dingin, kemudian juga monsoon. Ini juga diprediksi umumnya menggunakan model global. Kemudian terjadi dalam wilayah dengan ketersediaan massa udara yang besar di wilayah yang areanya cukup luas, sehingga memang model global ini umumnya untuk mendeteksi dalam cakupan area yang umumnya satu region ya untuk deteksinya. Kemudian untuk juga terjadi di wilayah dengan peranan topografi yang lemah. Jadi umumnya ini model global ini bisa cukup akurat untuk prediksikan kondisi cuaca, terutama untuk wilayah yang topografinya ini tidak terlalu tinggi atau cenderung di dataran rendah yang relatif lapang, dan umumnya memang cukup baik untuk prediksikan kondisi cuaca di wilayah perairan dengan inputan yang juga cukup baik tentunya dengan syarat inputan yang cukup baik, terutama untuk wilayah perairan di mana memang meskipun relatif cukup kurang, tapi saat ini dengan adanya pengamatan dari secara remote, baik itu melalui satelit cuaca ataupun juga metode lainnya, ini tentunya sangat membantu untuk memprediksi kondisi cuaca di wilayah perairan. Dan untuk mesoscale model ini umumnya digunakan untuk wilayah yang memiliki karakteristik cuaca di mana kondisi atmosfer ini mengalami perubahan yang cukup cepat dalam skala ruang dan waktu. Dan ini umumnya terjadi di wilayah-wilayah yang juga yang memiliki topografi yang cukup spesifik ya, di mana ada area yang didominasi pegunungan, kemudian juga ada area lembah, kemudian juga ada dataran rendah. Ini yang memerlukan mesoscale model untuk deteksi fenomena-fenomena yang akan terjadi, baik itu terkait proses orografis, konvektif, ataupun juga proses-proses lainnya dalam pembentukan awan. Selain itu juga umumnya mesoscale model ini dimanfaatkan ketika kita berada di periode peralihan, di mana kondisi cuaca ini relatif sangat sulit untuk diprediksi dan juga memiliki tipe perubahan kondisi atmosfer yang cukup cepat. Nah, di sini kapankah kita akan menggunakan NWP? Ini bisa kita
bagi-bagi untuk areanya. Kemudian secara umum untuk di bawah 1 jam kita itu bisa memprediksi kondisi cuaca di wilayah kita ini dengan melakukan pengamatan secara langsung. Ini dapat kita prediksi untuk secara umum di periode kurang dari 1 jam. Nah, untuk 1 hingga 3 jam kita umumnya menggunakan radar cuaca untuk memprediksi kondisi cuaca ke depan ataupun juga potensi cuaca ekstrim yang akan terjadi. Selanjutnya kita akan menggunakan numerical weather prediction atau NWP ini untuk prediksi lebih dari 1 hari. Kemudian untuk seasonal dan juga subseasonal, kita umumnya akan menggunakan model klimatologis ya. Jadi sudah memanfaatkan perhitungan klimat. Selain itu juga untuk lebih dari itu kita akan menggunakan model klimat dengan persamaan statistik dan juga klimatologis. Untuk skala waktu prediksi, umumnya kita mengenal adanya nowcasting, kemudian juga short range weather forecasting, medium range weather forecasting, serta extended range weather forecasting. Nah, ini bisa dibaca di slide atau skala waktu prediksi untuk nowcasting itu di kisaran 0 hingga 2 jam, kemudian juga very short range weather forecasting itu kurang dari 12 jam, kemudian untuk short range weather forecasting itu di kisaran 12 hingga 72 jam, itu juga untuk selanjutnya. Kemudian untuk model cuaca sendiri yang saat ini terintegrasi di sistem BMKG, ini untuk yang operasional untuk saat ini, terutama yang dimanfaatkan di sistem National Digital Forecast untuk input untuk inisialisasi perakiraan cuaca di sistem Meteo Factory. Ini kita kenal untuk model luar sendiri, kita ada IFS dari ECMWF, kemudian juga ada AccessR dari BOM Australia, kemudian juga ada GFS dari NOAA, dan juga ARPEGS dari Prancis. Ini tentunya memiliki resolusi yang berbeda-beda dan juga ketersediaan waktu forecast yang juga berbeda-beda. Umumnya yang kita gunakan ini ECMWF karena ECMWF ini dapat prediksi untuk saat ini datanya di BMKG sendiri ini dapat prediksi hingga 240 jam ke depan dengan time step ini per 3 jam hingga sekitar 6 hari, dan selanjutnya ini akan per 6 jam. Begitu juga untuk model lainnya ini seperti AccessR dan juga ARPEGS ini dapat memprediksi hingga 72 jam, sedangkan untuk GFS ini dapat memprediksi hingga 192 jam. Dan untuk model mandiri sendiri yang dikembangkan di BMKG dan juga diintegrasikan dalam sistem NDF, ini adanya adalah WRF. Ini memiliki resolusi sekitar 0,1 derajat atau sekitar 10 kilo dengan panjang waktu perkiraan ini dapat mencapai 120 jam dengan time step per 3 jam. Dan ini adalah basis waktu perakiraan cuaca yang saat ini kita operasionalkan di dalam kegiatan rutin di operasional cuaca BMKG, yakni perakiraan berbasis kecamatan. Ini dalam range waktu per 3 jam hingga 3 hari, kemudian 6 jam untuk hari keempat hingga hari ke-7. Ya, mungkin ada sedikit gangguan untuk slide-nya. Ya, di sini adalah mekanisme interpretasi luaran produk NBP, di mana untuk mekanisme untuk kita menginterpretasi dari luaran produk NBP tersebut, kita adalah yang pertama dengan pemilihan model yang sesuai. Yakni kita memilih dari 5 model yang tersedia di sistem BMKG tersebut. Kemudian kita akan membuat perakiraan cuaca pada pagi hari. Kita umumnya dapat menggunakan inisial model jam 12 UTC untuk hari kemarin.
Kemudian untuk update perakiraan cuaca umumnya pada sore hari ini kita dapat menggunakan inisial 00 pada hari yang sama. Sedangkan langkah selanjutnya ini dengan memantau ketersediaan model, data model, dan juga analisis. Ini kita dapat memanfaatkan sistem yang tersedia di masing-masing UPT ya, seperti Sinergi, ataupun juga melalui website. Beberapa website ini sudah menyediakan beberapa output ataupun juga produk dari NWP, baik itu dari Windy. Ini juga dapat kita manfaatkan, terutama dengan modelnya ini relatif sama ya, dimana pada Windy ini juga tersedia untuk model BMKG baik itu IFS ataupun juga GFS. Selain itu juga di BMKG kita juga memiliki signature yang dapat kita manfaatkan untuk UPT yang tidak memiliki sinergi. Kemudian langkah selanjutnya yakni dengan pengolahan data dan analisis. Yang pertama ini dengan mengidentifikasi adanya fenomena cuaca skala sinoptik dan meso, meliputi monsun, seruakan dingin, pola tekanan rendah, tekanan tinggi, pola ITCZ, jet stream ataupun juga siklon tropis. Kemudian langkah selanjutnya dengan memperhatikan adanya fenomena cuaca skala lokal, baik itu awan CB, thunderstorm, kemudian juga puting beliung ataupun juga hujan es. Ini tentunya dalam penentuan skala lokal ini lebih bergantung dari pengalaman forecaster sendiri ya di wilayah tersebut, dimana apa fenomena yang umumnya terjadi, baik itu pada masa peralihan yang umumnya lebih banyak terjadi hujan petir, kemudian juga puting beliung. Ini tentunya berdasarkan dari pengalaman forecaster ini sangat menentukan dalam interpretasi dari produk NWP itu sendiri. Kemudian lakukan interpretasi produk NWP meliputi geopotensial, MSLP, streamline, dan juga kelembapan udara. Ya, selanjutnya kita juga dengan memperhatikan pola-pola yang telah terjadi dari setiap model. Jadi dari model tersebut kita akan mengidentifikasi pola-pola baik itu adanya shear ataupun juga pola siklonik, dan juga dari parameter-parameter konvektif dan juga signal-signal yang dapat kita tangkap dari output dari NWP ini tentunya sangat penting dalam kita menginterpretasikan produk luaran NWP. Dan dengan menentukan daerah-daerah suspek yang terdapat potensi pertumbuhan awan, seperti adanya konvergensi, kemudian juga tadi seperti saya sampaikan adanya siklonik, shear horizontal ataupun juga vertikal, kemudian juga adanya low pressure, ataupun juga adanya pola punggung ataupun juga lembah atau trough ataupun juga ridge yang umumnya ini jarang kita jumpai ya di wilayah Indonesia, tapi lebih banyak di sekitar lintang menengah ataupun juga tinggi. Selain itu juga kita perlu mengidentifikasi untuk area netral. Secara selanjutnya kita akan mengecek kontinuitas datanya ataupun juga kelengkapan datanya, pola-pola tersebut ataupun juga pola konvergensi ataupun juga shear ataupun juga pola siklonik tersebut apakah persisten kondisinya selama berapa jam ke depan, ataukah pola tersebut hanya bersifat temporari ataupun sesaat saja. Kemudian kita memperhatikan besarnya perubahan nilai yang terjadi untuk lebih dari satu lapisan dari setiap jenis model. Jadi selain kita mengecek dari satu lapisan penting ya, ataupun juga lapisan utama yang biasa kita manfaatkan untuk parameter angin ini seperti di lapisan gradien 925, kita juga perlu mengecek ketika pola siklonik tersebut umumnya akan persisten ketika pola tersebut ini juga terdeteksi di lapisan-lapisan atasnya. Jadi misalnya di lapisan 925 dia terdeteksi, kemudian masih persisten terdeteksi juga di lapisan 850 dan juga 700, tentunya fenomena tersebut akan relatif bertahan cukup lama. Selanjutnya ke tinjauan teori dasar secara mekanis. Ini untuk interpretasi, ini kita bisa memanfaatkan beberapa teori-teori yang sudah kita pahami sebelumnya, yakni adanya pola konvuen, ini yakni adanya perlambatan massa udara,
ataupun juga yang bentuk pola siklonik ya. Kalau di arah utara ini berlawanan jarum jam, kemudian di belahan bumi selatan ini searah dengan jarum jam. Ini selanjutnya untuk pola difluen, ini terlihat bahwa polanya menyebar dan juga kecepatannya meningkat dengan arahnya di belahan bumi utara ini searah jarum jam dan di belahan bumi selatan ini berlawanan jarum jam. Kemudian untuk pola shear horizontal ini terlihat ini secara horizontal, di mana umumnya adanya perbedaan kecepatan ya, baik itu untuk wilayah di sekelilingnya secara horizontal ini kecepatan anginnya lebih tinggi ataupun lebih rendah, ini umumnya akan bentuk pola-pola shear horizontal. Nah, ini adalah contoh untuk interpretasi luaran produk NWP dari model angin. Ini dapat kita lihat ada beberapa contoh, yakni pola siklonik, pola konfluen, ini di mana adanya proses perlambatan angin bentuk pola siklonik di belahan bumi utara ini berlawanan arah jarum jam. Selain itu juga pola konvergensi, ini terlihat adanya pola perlambatan juga dari kecepatan angin yang dari cukup kencang dan kemudian menyatu ya. Ini tentunya berdampak pada proses peningkatan pembentukan awan. Nah, ini terlihat tadi untuk wilayah pola konvergensi tadi, ini membentuk adanya klaster awan yang cukup besar di sekitar wilayah Jawa dan juga di sekitar wilayah Laut Jawa, utara Jawa. Ya, untuk selanjutnya ini ada bentuk analisis multimodel di BMKG saat ini. Kita umumnya untuk melakukan pemilihan model, ini kita memanfaatkan dari data analisis yang ada sebelumnya. Ini terlihat untuk sebagai contoh ya, kita memanfaatkan model IFS untuk prediksi hujan 24 jam untuk tanggal 4 Februari, kemudian juga BRF 10 km. Ini terlihat kalau kita bandingkan dengan data observasi dari GSMAP ataupun juga satelit untuk satelit hujan ya. Ini terlihat untuk wilayah di sekitaran Selat Karimata, ini dari model IFS ini tidak menangkap, namun kita lihat di GSMAP ini terdapat satu sistem yang relatif cukup kuat dampaknya, dan ini terlihat juga ada terdeteksi di model WRF, sehingga dapat disimpulkan memang di tanggal ini atau untuk inisial tanggal ini untuk prediksi umumnya ini digunakan untuk prediksi hari selanjutnya ya. Jadi kita dengan menganalisis kondisi hari sebelumnya, untuk hari selanjutnya kita akan menggunakan model yang hasil prediksinya ini untuk 24 jam terakhir ini dapat mendekati dari kondisi real. Dan untuk model yang kita manfaatkan atau kita pilih untuk sebagai reference model ini adalah WRF. Ini kalau kita lihat untuk perbandingannya terhadap pola sebaran hujan dari peta isohyat dari pengamatan tiap stasiun BMKG, ini juga terlihat bahwa di wilayah Kalimantan ini terdeteksi adanya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, meskipun di wilayah di sekitar untuk IFS ini tidak mendeteksi ya, ataupun juga intensitasnya cenderung lebih rendah dibanding model WRF. Dan memang bisa kita simpulkan bahwa memang model skala meso itu memang umumnya memiliki estimasi yang lebih ekstrim dibandingkan dengan model skala global, karena IFS ini adalah model global, sedangkan WRF ini adalah model skala meso yang ataupun juga dengan inputannya ini dari GFS. Nah, ini sebagai contoh selanjutnya, ini terlihat untuk pemilihan model model terbaik ataupun juga model yang akan dipakai pada hari itu, kita akan juga membandingkan dengan data satelit. Ini sebagai contoh selanjutnya ya, terlihat untuk tanggal ini di mana
Untuk bagian kiri atas ini adalah model ECMWF, kemudian ini adalah model GFS, dan di bagian tengah ini adalah model ARPEGE. Kita lihat untuk polanya, untuk deteksi adanya pola konvektif di sekitaran barat Sumatera, ini cukup baik ditangkap oleh model IFS. Kemudian juga ini terlihat di pola GFS ada, tapi kalau dilihat ini IFS lebih persisten ya, jadi dia bisa menangkap di barat Sumatera dan juga di sekitar wilayah utara Maluku. Ini terlihat meskipun di jam ini klaster awannya belum terlalu besar, namun di jam selanjutnya ini cukup persisten pertumbuhan klaster awan konvektifnya, sehingga memang model IFS ini cukup baik untuk prediksi pada hari tersebut. Ya, untuk permasalahan untuk model multimodel analisis, yakni bagaimana cara membuat keputusan dari beberapa model yang memiliki perbedaan pola terhadap suatu parameter. Yang pertama, kita harus pilih model yang paling baik dengan dan signifikan yang menunjukkan pola yang sama. Terutama model tersebut dapat menangkap pola-pola cuaca yang signifikan, terutama seperti hujan dalam skala yang cukup luas ya. Jadi pola-pola cuaca ekstrim itu dapat ditangkap dari prediksi sebelumnya. Kemudian misalnya kita memiliki beberapa model, tentunya kita harus mengeliminasi, karena saat ini kita misalnya memiliki 5 model, kita akan mengeliminasi dari berbagai parameter yang ada tadi. Misalnya di periode yang sama, awalnya satu model dapat menangkap beberapa pola cuaca yang signifikan. Nah, kita akan menganalisis ke time step selanjutnya gitu. Jadi beberapa waktu selanjutnya, ataupun juga bisa memanfaatkan parameter yang lain dari model tersebut, baik itu angin ataupun juga parameter suhu dan juga pola-pola lainnya. Untuk pemilihan model, kita adalah kegiatan menyeleksi satu dari beberapa model untuk dipilih sebagai referensi dalam membuat perakiraan cuaca. Dan kapan itu dilakukan? Yaitu ketika menghadapi permasalahan dalam menentukan pola unsur cuaca dari model yang dirasa paling representatif dengan kondisi atmosfer yang sebenarnya. Untuk lokasinya sendiri, untuk pemilihan model, memang saat ini yang berhak menentukan reference model yang dipakai pada hari itu, ini adalah senior forecaster, ini di Pusat Meteorologi Publik BMKG, yang selanjutnya akan disampaikan pada forecaster daerah dengan dalam bentuk technical guidance. Tujuannya untuk pemilihan model ini, yakni hal ini dikarenakan diperlukan untuk meminimalisir perbedaan model cuaca dalam menampilkan pola cuaca, terutama ketika forecaster ini membuat perakiraan cuaca. Ini diharapkan dapat menggunakan referensi model yang sama dengan senior forecaster, sehingga ketika pembuatan warning ataupun juga area-area yang berpotensi terjadi cuaca signifikan ini dapat memiliki persepsi yang sama dengan senior forecaster, sehingga hal tersebut ini tentunya dapat mengefisiensikan waktu dalam membuat perakiraan cuaca. Selain itu, dalam multimodel analisis kita memerlukan data analisis, karena data analisis ini diperlukan untuk mengukur ketidakpastian dari suatu model dan juga pembanding dari suatu model. Terutama umumnya kita menggunakan analisis angin ini untuk membandingkannya umumnya dengan pertumbuhan awan yang terjadi ketika di pola angin tersebut membentuk pola siklonik ataupun juga pola konvergensi. Kita akan membandingkan pola-pola angin dari model tersebut dengan kondisi real melalui observasi yang ada. Dan beberapa teknik yang dipakai untuk multimodel analisis untuk saat ini di operasional BMKG Pusat sendiri ini memanfaatkan sinergi ya dengan
mengsuperimpose ataupun juga mengoverlay beberapa parameter cuaca, ataupun juga misalnya ini pola angin, kemudian kita overlay dengan citra satelit, sehingga akan kita lihat beberapa model. Ini terlihat untuk beberapa warna ini adalah beberapa jenis model, kemudian kita overlay dengan citra satelit, sehingga kita akan dapat menyimpulkan mana model yang dapat menangkap pola-pola pertumbuhan awan yang signifikan, ataupun juga pola anginnya itu sesuai dengan pertumbuhan awan yang terjadi. Ya, ini adalah beberapa contoh multimodel analisis yang dijalankan saat ini. Ya, mungkin itu dulu pemaparan dari saya. Mungkin selanjutnya lanjut ke diskusi ya. Ya, untuk pertanyaan pertama yang tadi dari Gembita Itski Hikila, tadi dijelaskan model global dan meso, apakah ada skala yang lebih kecil lagi dari model lokal? Ya, untuk saat ini memang untuk model cuaca ini ada beberapa skala ya. Jadi umumnya yang secara spesifik ataupun juga disediakan, karena BMKG sendiri memang tidak memiliki model global, jadi yang dijadikan sebagai boundary ataupun juga data awal untuk model skala meso ataupun juga model skala lokal ini adalah model global. Jadi memang untuk model skala lebih kecil itu saat ini ya model lokal, ini umumnya dapat beresolusi di bawah 1 km pun juga ada, tapi tetap inputannya ini dari model global. Kemudian memilih data model berdasarkan skala waktu. Untuk skala nowcasting dari very short range, bagaimana cara pemilihan modelnya? Ya, untuk nowcasting sendiri ya, yang tadi di kisaran 0 hingga 2 jam, umumnya kita memanfaatkan radar cuaca ya, karena nowcasting ini jangka waktu perakhirannya sangat pendek dari kondisi terkini, jadi umumnya kita memanfaatkan radar cuaca. Meskipun untuk prediksi pola penyebarannya ataupun juga pola kontinuitas dari fenomena yang ditangkap itu sendiri, kita bisa memanfaatkan model cuaca. Jadi tentunya kita memilih dari rentang waktu yang sesuai ya. Jadi kalau nowcasting hingga short range forecast tadi di kisaran 24 hingga 72 jam, jadi kita juga memanfaatkan model cuaca ataupun juga output dari model cuaca numerik. Dan untuk pemilihan modelnya sendiri ya kita sesuaikan dengan karakteristik wilayahnya. Jadi terutama memang peran forecaster sendiri ya, untuk saat ini untuk prediksian kondisi cuaca itu lebih meskipun bergantung dengan model cuaca, namun juga harus memahami karakteristik dari model-model cuaca tersebut. Jadi tidak sekedar hanya membaca model, tapi juga kita harus mengekspertise ataupun juga memahami karakteristik model. Terutama pada periode-periode peralihan itu umumnya model terkadang bisa underestimate ataupun juga overestimate. Kemudian pertanyaan dari Bapak Dian Cahyono, untuk pemilihan model terbaik untuk bahan perakiraan cuaca dengan pemanfaatan data satelit sebagai data pembanding terhadap luaran yang dihasilkan model, apakah perlu meninjau seluruh luasan model atau satelit misalkan Indonesia, atau hanya difokuskan ke area yang menjadi objek perakiraan saja? Ya, sebaiknya ya, kalau kita ini tergantung dari area forecast kita atau area yang akan kita buat perakiraannya. Kalau dalam skala provinsi, ya tentunya kita harus fokus pada provinsi tersebut. Dan selain data satelit ini tentunya akan lebih bagus lagi memanfaatkan data radar cuaca bila ada, untuk meninjau dari tingkat akurasi dari model. Kemudian pertanyaan dari Bapak Avan, apakah WRF mempunyai blind spot? Misalkan kalau ada, mohon penjelasannya.
Saya kurang paham maksudnya blind spot ini seperti apa. Tapi setahu saya ini di radar ya untuk blind spot ini. Kalau secara umum kalau model cuaca itu tidak ada batasan ya. Jadi karena metodenya itu adalah masing-masing grid, jadi bergantung dari resolusi model itu sendiri. Gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Tony, untuk bom Australia memakai model apa? Ya, untuk bom sendiri, ini mereka sudah menjalankan model global sendiri. Jadi mereka sudah memiliki model global yang saat ini umumnya kita pakai. Dulu kita sempat menggunakan juga, yakni Access G saat ini. Itu adalah model global dari BOM, dan mereka juga menjalankan model regional yang BMKG juga mendapatkan akses dan juga diintegrasikan ke sistem NDF kita saat ini, yakni Access R atau model akses yang dijalankan dalam skala regional. Jadi bisa dikatakan inputannya adalah model global dari Access G tadi di running ulang untuk mendapatkan resolusi yang lebih tinggi, karena Access G itu resolusinya masih di kisaran antara 0,25 derajat atau juga di sekitar 30 derajat ke 0 atau sekitar 30 derajat, tapi masih di sekitar 0,3 derajat atau sekitar 30 km. Sedangkan untuk Access R itu resolusinya dapat mencapai 0,1 derajat. Oke. Masih ada yang ingin bertanya? Atau mau via suara mungkin? Ya, masih dibuka sesi pertanyaan bila... Silakan teman-teman yang udah melakukan praktek, sudah praktek semua data yang kemarin, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait praktek yang dilakukan mungkin. Silakan manfaatkan waktu yang ada. Tadi yang sesi itu ada Mas Tommy, silakan. Ya, pertanyaan dari Bapak Dian Cahyono ya, untuk menguji performa model atau milih model yang tepat untuk initial time 12 UTC, buatan forecast, data model yang dibandingkan dengan data satelit, data presipitasi adalah data inisial jam 00 atau 12. Ya, jadi karena model jam 12 UTC ya, ini tentunya kalau kita misalnya di pagi-pagi mau membuat forecast, ya kita dapat memanfaatkan, makanya kita sediakan ada data jam 00 dan juga data jam 12 untuk konsistensinya. Sebaiknya kita analisis dari tiap inisial tersebut ya, baik 00 atau 12. Namun untuk misalnya untuk fenomena yang harian, misalnya hujan 24 jam, kita dapat memanfaatkan dari inisial model yang jam 00 untuk menguji dari model tersebut. Sedangkan untuk inisial 12-nya kita dapat manfaatkan untuk pola sebaran hujan tiap 3 jam. Jadi dalam proses antara rentang waktu 12 jam sebelumnya sampai jam 00, itu kita dapat membandingkan datanya tiap 3 jam, kesesuaiannya dengan data satelit. Gitu. Oke, gimana Mas Dian Cahyo? Nah, itu ada juga pertanyaan berikutnya, Mas Tommy, dari Pak Tommy. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Tony. Untuk MFI seringnya pakai model apa? Ya, untuk Meteo Factory sendiri ya, karena untuk saat ini yang dapat mengcover kondisi cuaca ataupun juga nilai-nilai parameter cuaca itu sampai 7 hari, ini hanya model IFS, sehingga umumnya yang digunakan sebagai inisialisasi ini adalah model IFS untuk kondisi cuacanya, baik itu suhu, kelembapan, ataupun juga kondisi cuaca. Dan bila suhunya sering keliru, memang karena model IFS ini adalah model global ya, jadi
meskipun area resolusinya ini cukup tinggi, tapi karena merupakan model global sehingga untuk suhu udara sendiri ini umumnya yang sangat dipengaruhi topografi ini biasnya akan cukup besar, sehingga memang diperlukan expertise dari forecaster itu sendiri. Oke, itu selanjutnya ada dari Niluh Putusri Aryastuti, Mas Tommy. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengetahui pola intrusi dengan jarak lintang atau bujur kurang dari 5 derajat dari pola DPT yang ada pada forecast check sheet? Ya, ini sebenarnya sangat teknis ya, dan ini karena saya sendiri juga, jujur saja saya jarang menggunakan DPT untuk forecast. Saya ini umumnya DPT memang dipakai untuk mengidentifikasi dry intrusion. Ini dalam technical guidance ya, kita kenal adanya dry intrusion. Ini dari nilai perbedaan seruakan ya. Umumnya kita menggunakan dry intrusion ataupun juga DPT ini untuk melihat adanya seruakan, baik itu aliran massa udara kering dari belahan bumi selatan atau belahan bumi utara. Ini dapat kita identifikasi seruakannya dari lapisan 500 milibar dan juga 700 milibar. Jadi umumnya dari lapisan menengah, apakah dia persisten hingga lapisan atas, itu tentunya akan menentukan seberapa kuat intrusi udara, massa udara tersebut mempengaruhi kondisi cuaca di suatu wilayah. Oke, mungkin bisa dilihat Mas Tommy di chat. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Mega Fitriawita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah kami boleh mengetahui cara mengakses model seperti yang diberikan dalam tugas praktek? Ya, untuk model sendiri, ini saat ini sudah tersedia ya untuk berapa jenis model ini di website web.meteo.bmkg.go.id di bagian NWP. Di menu NWP ini tersedia ada model IFS dan juga WRF. Ini yang saat ini memang lebih sering kita gunakan dalam kegiatan operasional, karena model IFS ini sebagai model global sehingga dia akan cukup baik untuk menangkap fenomena-fenomena yang dari yang masuk dalam skala global, sedangkan WRF ini adalah model konvektif ataupun juga model skala meso, sehingga ini dapat juga menangkap untuk fenomena-fenomena dalam skala yang lebih kecil. Ya, saya mohon bantuan dari Mbak Rifda untuk menjawab intrusi tadi, karena itu adalah bagian dari tugas SF sebenarnya. Oke, silahkan Mbak Rifda. Bentar, aksesnya sudah saya kasih apa belum ya? Oh, belum. Oke, maaf. Silakan Mbak, sudah bisa dipakai mic-nya? Tidak, tapi bisa dengar suara saya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rifda Novikarani, partnernya. Suaranya mungkin bisa diperbesar, Mbak. Oke, Mbak, sebentar. Ya, aman? Ya. Silakan, Mbak. Ya, perkenalkan saya Rifda, partnernya Tommy untuk materi interpretasi ini. Sedikit mau menambahkan tentang tadi pertanyaannya siapa ya tadi, Mbak Niluh ya, Mbak Niluh, tentang bagaimana mendeteksi pola intrusi ya, terutama untuk wilayah tropis gitu ya, untuk wilayah Indonesia. Ini memang
sebenarnya mungkin DPT itu atau dew point temperature atau intrusi itu adalah suatu fenomena yang jarang dilihat sebenarnya mungkin sama teman-teman forecaster gitu. Dan dan sebenarnya padahal keberadaan fenomena ini cukup signifikan sebenarnya untuk mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia gitu. Dan DPT adalah salah satu dew point temperature adalah salah satu satu parameter yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi adanya intrusi atau tidak gitu. Dan di forecast checkfeed sudah kami berikan informasi di situ kalau DPT atau untuk mendeteksi intrusi bisa menggunakan DPT di lapisan 500, 600, dan 700 milibar. Di modul juga sudah kami sampaikan bahwa cara mendeteksi intrusi dengan menggunakan dew point temperature gitu. Dan untuk mendeteksi adanya intrusi itu kan dorongan. Jadi sesuatu massa udara, kumpulan massa udara kering yang terdorong, istilahnya terdorong atau bergerak sampai ke wilayah tropis gitu. Dan untuk mendeteksinya memang tidak bisa dengan hanya menggunakan satu lapisan saja gitu. Jadi kalau kita misalnya hanya melihat RH aja gitu lapisan 850 atau misalnya hanya melihat DPT lapisan 700 milibar saja itu tidak cukup gitu. Karena kalau dari hanya satu lapisan kita tidak bisa mengatakan ada dorongan atau tidak. Si massa udara kering itu bergerak atau tidak, terdorong atau tidak, untuk sampai ke wilayah tropis. Gitu. Makanya kita perlukan beberapa lapisan untuk mendeteksinya. Gitu. Dan yang kami gunakan adalah lapisan 700, 600, dan 500. Jadi biar terlihat gitu setiap lapisan itu dia tetap massa udara kering itu akan tetap di situ saja atau dia akan bergerak di lapisan atasnya dan di lapisan atasnya lagi dia akan bergerak lagi, mendorong lagi atau gitu. Dan dari beberapa kasus mungkin ini juga bisa jadi penelitian teman-teman semua gitu, dari teman-teman UPT mungkin bisa menelitinya juga gitu. Setiap melihat ada intrusi, setiap kita mendeteksi atau mengidentifikasi ada intrusi, biasanya akan muncul pola-pola penumpukan massa udara di depan muka intrusi. Jadi biasanya di depan muka intrusi kondisinya akan menjadi lebih lembab atau bisa dikatakan labil dan hangat gitu. Nanti bisa mungkin ketika ada suatu kasus misalnya someday ada mengecek ternyata ada intrusi gitu, bisa dicek di citra satelitnya apakah akan ada pola-pola tumbuhan, pola-pola MCS seperti di depan muka intrusinya itu, nanti bisa dicek, kita cek bersama-sama gitu. Tapi pada umumnya seperti itu. Untuk mengidentifikasi pola intrusi kita bisa melihat dari lapisan 700, 600, dan 500. Paling tidak dua lapisan kita lihat gitu untuk melihat si dorongannya itu, intrusinya itu, massa udaranya itu mendorong atau tidak sampai ke wilayah tropis. Oke. Ada lagi Mbak Rida? Boleh, silakan. Kita masih punya cukup waktu. Ya Mbak Rida, mungkin ada tambahan untuk ini tadi multimodal analisis tadi, mungkin karena yang lebih berpengalaman terkait multimodal analisis. Pertanyaannya apa tadi? Dari siapa ya? Nanti aku kirim. Multimodal itu yang Mas Cahyo ya? Ya Mas Tommy ya? Nggak ada sih Mbak, cuma penjelasan aja. Maksud saya minta dibantu menjelaskan. Tentang multimodal analisis ya. Untuk multimodal analisis, kalau bisa kembali ke slide itu, slide yang superimpose bukan, coba yang superimpose bukan, superimpose. Nah itu. Nah ya ini. Ini adalah beberapa cara atau beberapa cara yang dipakai sama teman-teman senior forecaster di BMKG Jakarta untuk memilih model yang tepat. Jadi kami mengsuperimpose atau menyandingkan atau menumpuk
Mungkin Mas Tommy bisa di close dulu mic-nya Mas Tommy. Suara Mbak Rifda hilang. Mbak Rifda. Mbak Rifda. Mbak Rifda. Mbak Rifda, suaranya tidak terdengar. Halo, apakah teman-teman bisa mendengar suara kami? Kalau Mbak Rifda, pada mendengar suaranya? Oh, oke, baiklah. Oke. Oke, berarti Mbak Rifda suaranya belum terdengar ya? Oke, mungkin Mbak Rifda bisa log out dulu. Masuk lagi. Mungkin Mas Tommy bisa menjawab dulu pertanyaan dari teman-teman. Ada 2 pertanyaan lagi yang masuk dari Mas Iski sama Pak Tony. Ya, untuk pertanyaan Mbak Iski tadi, Mas. Ini Mas dia. Oke, silakan. Bukannya Gempita Iski di kuliah ya? Coba dia tanya, cewek apa cowok? Oh iya, baiklah dengan Mas Iski. Nah ini untuk thresholdnya ya, karena saya belum pernah memanfaatkan DPT tadi, jadi mungkin nanti menunggu Mbak Rifda saja untuk menyampaikan untuk threshold dari DPT sendiri. Karena umumnya kalau saya sendiri sebagai forecaster ini jarang menggunakan DPT, saya menggunakannya RH untuk identifikasi adanya aliran atau seruakan massa udara, baik itu massa udara kering ataupun juga basah di wilayah Indonesia. Ini biasanya saya melihat dari parameter RH di lapisan 850, 700 ataupun juga 500. Nah itu selanjutnya ke pertanyaan Pak Tony. Ini terkait menggunakan satu model cuaca karena memang crowdednya pekerjaan ya di pagi hari terutama. Ini memang kendala yang sering kita alami, dan memang seperti disampaikan dari senior forecaster, karena senior forecaster ini sudah memberikan guidance ya, jadi sudah membuatkan technical guidance untuk referensi model yang akan digunakan. Jadi diharapkan ini forecaster daerah ini juga menggunakan referensi model yang sama gitu, seperti yang digunakan senior forecaster, sehingga dalam membuat perakiraan cuaca ini dapat memiliki referensi yang sama, sehingga dapat menghasilkan persepsi yang sama juga gitu, ketika membuat perakiraan cuaca. Oke, gimana Mas Iski dan Pak Tony? Oke, teman-teman yang lain silakan, kita masih ada waktu untuk bertanya sambil nunggu Mbak Rifda. Masih belum bisa tersambung kah? Mbak Rifda.
Oh, oke. Sepertinya sudah ada suaranya, Mbak. Udah kedengeran belum? Sudah, mungkin Mas Tommy bisa di close dulu, Mas Tommy. Oke. Ininya. Silakan Mbak Rifda. Apa tadi pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya? Threshold. Ini penjelasan. Oke. Nah, saya sudah kasih akses untuk pulpen juga. Oh iya, oke. Ya, saya balik ke multimodal dulu ya. Ini adalah beberapa cara yang dilakukan sama teman-teman senior forecaster di BMKG Jakarta untuk memilih model yang tepat, gitu. Yang pertama dengan menyandingkan dengan menyandingkan beberapa pola streamline atau pola angin dari beberapa model. Jadi ini ada warna-warni ini kan colorful gini, ada warna merah, hijau, biru, ada kuning juga. Ini adalah beberapa model saya bedain warna-warnanya. Gitu. Kemudian di backgroundnya yang disandingkan adalah data citra satelit observasi, data-data observasi yaitu berupa citra satelit. Kami animasikan paling tidak 12 jam yang lalu, 12 jam ke belakang. Dianimasikan. Kemudian baru setelah dianimasikan baru kita telaah satu-satu gitu, kita cari satu-satu kira-kira model mana yang paling sesuai dengan model pola angin gitu. Dimana ketika ada konvergensi berarti kan ada penumpukan, kalau ada shear juga berarti ada penumpukan, perlambatan. Kemudian ketika ada konfluen ya berarti anginnya lempeng-lempeng aja gitu kan. Pola anginnya pertumbuhan awan-awan hujannya akan seperti apa, itu yang kita sandingkan. Dari beberapa model itu jika sudah didapat model yang paling sesuai gitu, misalnya dari 5 model ada 3 model yang sesuai, ya udah langkah pertama kita selesaikan dulu yang 3 model yang pertama gitu. Ketika 2 model yang lainnya yang paling jelek istilahnya gitu, ya udah di-delete saja atau tidak ditutup, tidak kita gunakan. Gitu. Kemudian kita fokus pada 3 model pertama yang kira-kira memiliki pola yang cukup sama. Gitu. Dari 3 model itu kita telah kembali, gitu. Kita cari parameter yang lain, yaitu misalnya dengan melihat total presipitasi dengan pola sebaran hujannya atau akumulasi curah hujannya. Gitu. Ketika sudah dilihat misalnya di titik ini ada yang sama, titik ini juga ada yang sama, titik ini ada yang sama, punya signal yang cukup besar untuk potensi hujannya. Kita lihat dengan data modelnya. Apakah pola modelnya menangkap sinyal yang kuat ini, gitu. Seperti yang tadi slide yang sebelumnya yang sudah Mas Tommy berikan. Apakah dia bisa memprediksi unpredicted, apakah overestimate atau underestimate, atau pola spasialnya apakah sudah pas, gitu dari 3 model yang tersisa, itu kita cari yang paling signifikan punya pola yang sama gitu. Nah, ketika sudah kita menemukan model A gitu, itulah model terbaik yang akan kita gunakan sebagai model referensi gitu. Dan untuk di technical guidance sendiri gitu, karena kami cakupannya wilayahnya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi misalnya nih ketika suatu masa kita memilih model, ternyata Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi punya pola yang bagus di ECMWF gitu. Kita gunakan pola ECMWF karena hampir sebagian besar, bisa dikatakan 60-70% wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke pola ECMWF yang paling baik gitu. Dan ketika misalnya sebenarnya di Maluku sebenarnya IFS tidak terlalu bagus gitu misalnya, tapi dari misalnya 60%-nya bagus, kita tetap menggunakan NWP-nya kita tetap gunakan NWP-nya ECMWF gitu. Dan untuk Maluku tetap gunakan ECMWF tapi dengan expertise atau dengan analisis lebih lanjut, karena kan memang sebagai forecaster benar kata Pak Tony tadi, forecaster tetap diperlukan Pak gitu. Jadi kita forecaster bukan sebagai orang yang hanya membaca model gitu, hanya membaca apa yang model sudah berikan, tapi perlu di expertise kembali
jangan langsung percaya modal 100% gitu. Makanya memang forecaster, alhamdulillah Pak, forecaster memang sangat amat diperlukan, masih diperlukan. Meskipun sudah banyak model yang tersedia. Gitu. Itu untuk untuk analisis multimodal analisis. Kemudian apa tadi ya? Tadi ada pertanyaan atau mau melanjutkan penjelasan? Tadi ada pertanyaan apa? Aduh, Iya, saya banyak. sudah WhatsApp, Mbak. Coba lihat di WhatsApp. Oh, gitu. Oke. Iya, soalnya daripada nge-scroll ke atas. Betul Dari sekali, Mbak. Dari Gempita ya. Untuk threshold-nya di lapisan, oh iya, maaf Mas Ki. Untuk threshold-nya di lapisan 500, 600, dan 700 milibar berapa ya yang mengindikasikannya adanya DAI atau DAI itu apa? Dry maksudnya dry intrusion gitu. Maksudnya. Lapisan 700 itu sekitar berapa ya? 20 no. 6 sampai 12 kalau nggak salah threshold-nya. Iya, kalau tidak salah, kita memfilter threshold-nya sampai 6 sampai 12. Kalau tidak salah itu. Jadi cari yang biar terlihat bedanya yang benar-benar daerah yang kering dan daerah yang biar kelihatan benar-benar kelihatan daerah yang benar-benar kering dan daerah-daerah yang basah gitu. Oke, lalu ada lagi bagaimana cara ini dari Mega Fitriawati. Bu Rifda mau tanya bagaimana cara melakukan verifikasi awal sebelum melakukan check sheet. Maksudnya apa nih? Melakukan verifikasi awal. Verifikasi awal maksudnya memilih model atau gimana nih? Maksudnya? Sepertinya model selection tadi loh. Iya, maksudnya untuk model selection ya, untuk memilih model maksudnya. Ya itu tadi, kalau saya ngelihatnya dari itu tadi, membandingkan pola sebaran hujan dengan data yang Tommy sudah sediakan ya, GPM ya. Ada pola sebaran hujan dari model dengan data GPM. Kemudian kalau memungkinkan juga bisa menyandingkan data pola angin dengan data citra satelit paling tidak 12 jam ke belakang gitu, paling nggak atau paling nggak 6 jam ke belakang gitu, baru biar dapat model biar dapat bisa mengira-ngira kira-kira model yang paling bagus yang mana gitu. Kemudian saya persentase itu maksudnya karena ini kan multimodal analisis ini kan masih sifatnya subjektif ya, jadi kita melihatnya begini ini dengan mata atau dengan visual gitu. Jadi makanya persentasenya pun istilahnya kira-kira gitu. Jadi misalnya dari Mbak Mega misalnya mendeteksi ada 3 atau 4 titik yang perlu dicurigai gitu, yang perlu kita bandingkan dengan data model apakah pas atau tidak gitu. Nah misalnya yang 3 model ini pas, ya udah berarti paling tidak dari 3 dari 4 ada 3 yang cukup bagus. Berarti sekitar 60-70% gitu, berarti model itu sesuai gitu. Itu sih. Baru setelah sudah dapat satu model yang paling bagus sebagai referensi, baru kita lihat parametrisasinya gitu. Misalnya setiap unsur kita cek gitu, misalnya hujan pola konvergensinya pada pagi hari, pada malam dan pagi hari, berarti masih ada kemungkinan hujan pada dini hari dan pagi hari, seperti itu. Jadi ketika ada pola konvergensinya kapan, berarti hujannya kapan. Biasanya kan kalau dulu tuh kalau saya masih ingat dulu Pak Paulus pernah bilang kalau misalnya ada pola konvergensi atau misalnya pengaruh faktor cuacanya adalah pola konvergensi, biasanya hujannya akan terjadi pada malam dan dini hari biasanya. Kemudian kalau faktor cuacanya adalah pola-pola konvektif gitu atau faktor kestabilan massa udara,
biasanya hujannya akan terjadi pada siang dan sore hari. Biasanya seperti kalau tidak salah dulu beliau pernah mengatakan seperti itu. Dan itu mungkin bisa jadi patokan teman-teman ketika membuat perakiraan cuaca. Jadi ketika terlihat pola konvergensinya mulai muncul pada malam hari nih, berarti mungkin pagi dan siang hari bersiap-siap akan turun hujan. Seperti itu. Apa sudah jelas? Atau sudah terpuaskan atau belum? Ya, silakan, kita masih ada waktu 10 menit lagi. Pak Paulus ini luar biasa sekali ya Mbak Rifda. Berapa kali saya menerima sesi dari pengajar yang lain. Beliau disebutkan terus ya, jasanya luar biasa sekali nih buat para forecaster nih ya. Betul. Oke, mungkin teman-teman atau Mbak Rifda, Mas Tommy ada lagi yang ingin disampaikan, dijelaskan? Sambil menunggu teman-teman mengetik pertanyaan mungkin. Saya sih udah cukup sih, Mbak. Oke. Teman-teman, ini manfaatkan, kita masih ada waktu 10 menit lagi loh. Hasil prakteknya kemarin gimana mungkin? Oh iya, mungkin bisa ditarik satu case gitu, Mbak. Maaf, maksudnya? Jadi ada satu peserta yang misalnya sudah mengerjakan prakteknya, bisa paparan gitu. Oh, oke. Atau bisa satu peserta bisa open mic gitu, Mbak. Oh, oke, boleh. Siapa yang mau volunteer mungkin? Voluntary yang mau share hasil prakteknya kemarin gimana? Siapa nih? Atau mau ditunjuk saja ini? Saya nggak tahu. Lihat attendance. Attendance-nya di yang gambar orang ada 25, angka 25. Oh ya, sebentar. Mungkin bisa ditunjuk, nanti saya buka mic-nya. Yang dari masalahnya nih nggak tahu dari daerah mana sih. Saya cuma tahu. Ini ada saya tahu. Kalau Pak Tony dari Juanda, saya tahu. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Semoga Bapak masih ingat sama saya. Devri deh. Devri udah ngerjain belum? Nah, gimana Mas Devri? Ketahuan. Parah. Yang dari Jogja deh, ada nggak yang dari Jogja, Mbak? Dari Jogja juga siapa di sini? Oke, dari Jogja dong, siapa? Teman-teman, siapa yang ini? Oh, oke, download filenya. Oh, Pak Tony download file dulu. Pak Tony yang dari Jogja rajin sekali loh Mbak Rifda, semangat sekali ikut pelatihannya, nomor 1 terus ngumpulin ininya. Alhamdulillah. Tugas-tugasnya. Cuma nih mungkin yang lain, mungkin teman-teman voluntary aja, siapa mungkin Mbak siapa ya? Kalau dari tanggalnya sih, itu kan kita bikin perakiraan untuk tanggal 4, 5, 6, dan 7 ya. Itu yang menarik adalah wilayah Aceh. Ada nggak yang dari Aceh nih? Aceh tadi pagi, Mbak. Oh, yang dari pagi. Lampung. Ada nggak? Lampung ada nggak? Ini Mas Cahyo ini Mataram ya, Mas Cahyo ya? Oh, Mbak. Bali ada nggak Bali? Bali mungkin yang asli dari Bali mungkin ini. Nggak tahu. Ayo dong, nggak usah malu-malu dong. Boleh voluntary di chat aja. Mumpung kita masih ada waktu. Bali, Jogja, ini menarik nih sebenarnya. Maksudnya kalau dilihat dari ini ya tanggalnya itu 4, 5, 6, 7. Mungkin ada pola-pola yang menarik di situ. Yang dari Jogja atau Bali? Jogja, Lampung. Iya nih, betul sekali Pak Tony. Yang milenium ini ya, milenial Pak. Milenial Pak. Jangan malu-malu gitu. Ayo, siapa nih? Mbak Andini mungkin?
Oh, Mbak Haryati yang dari Jogja, Mbak. Oh, Mbak Haryati. Ada nggak Mbak Haryati di situ? Ada. Silakan Mbak, monggo. Oke, aku buka ya. Silakan, Mbak. Aku udah buka aksesnya, Mbak. Mic-nya tinggal dipencet. Halo, Mbak Haryati. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Silakan, Mbak. Loh, itu suara saya. Hah? Mbak Haryati mana? Nggak, belum ada suaranya. Oh. Apa saya perlu di close dulu? Di chatbox sudah dijawab. Oh, suaranya kecil. Oh, mungkin lebih didekatkan ke mic-nya, Mbak. Nggak pakai headset mungkin ya, Mbak ya? Iya, bisa jadi dari komputer biasanya mungkin didekatkan saja suaranya, terus agak sedikit teriak-teriak deh. Pengalaman. Suaranya belum terdengar. Kalau Mbak Haryati emang suaranya lemah lembut ini. Atau mungkin ada yang lain dulu sambil nunggu Mbak Haryati. Ayo dong teman-teman. Atau Mbak Mega nih, Mbak Mega. Gimana Mbak Mega? Yang tadi tuh siapa? Yang tadi nanya intrusi siapa? Mas Gempita, Mas Iki. Ah, ya. Saya bukain dua-duanya ya, bentar ya. Oh, belum selesai katanya Mbak Mega. Oke, Mas Gempita, coba. Silakan, Mas. Saya sudah kasih akses. Walah, gimana tuh Mbak Rifda? Doraemon sama... Saya belum sampai bikin forecast-nya, Bu. Nggak apa-apa. Kalau gitu, baru sampai model selection berarti ya? Nggak apa-apa. Model selection-nya gimana? Pakai model apa NWP-nya? Tuh, silakan Mas Gempita. Dipakai mic-nya. Jadi kandang gini. Halo Mas. Suaranya kok belum ada Mas? Iya, suaranya belum ada. Udah saya buka aksesnya, coba diklik. Ini jadinya kita absen satu-satu nih Mbak Rifda. Ini ada lagi nih yang apa gimana, jadi Mas Gempita? apa jadi tugas aja ya Mbak ya? Dikumpulkan di upload di apa LMS ya? Selain yang esai. Oke, jadi ada 2 ya tugasnya ya. Iya, mungkin. Jadi biar kami juga tahu apa namanya? Biar kami tahu keberhasilannya gitu. Iya, kalau nggak nanti sayang ya Mbak ya, kalau nggak tahu kita nggak bisa ngasih tahu apa maksudnya ngasih masukan gitu ya. Oke ya,
Oh, Mbak ada Riyati mau tugasnya belum selesai, Mbak Rifda. Waduh, Mbak Riyati manggil saya Mbak Rifda, saya manggil apa dong ke situ? eh, Oke, siap, Cedor. Oke, terakhir mungkin ini sebelum ini satu orang nih voluntary deh, nggak usah ditunjuk, yang mau share. Adakah ketik di chatbook saya gitu. Nanti saya bukain aksesnya. Nggak ada kayaknya, Mbak. Jadi tugas aja kalau gitu kali. Oke. Mohon untuk di-upload di apa teh namanya di LMS. Oke. Silakan Mbak Rifda sama Mas Tommy mungkin mau nge-share sebelum menutup sesi kita. Silakan Tommy. Kembali. Silakan Tommy. Menegaskan kembali juga. Silakan Tom. Udah Mbak, saya udah penjelasannya tadi. Oke. Ini udah mau ditutup ya Mbak? Iya, mungkin ada mau yang disampaikan lagi? Karena sudah setengah, berapa ini? Setengah 11 ya? Setengah 12. Oke. Kalau begitu, untuk prakteknya mungkin bisa jadi tugas ya, dimohon untuk mengupload ya. Dimohon untuk mengupload forecast check sheet-nya. Jangan lupa di-rename nama teman-teman gitu atau wilayah teman-teman gitu. Ditaruh di LMS bisa ya Mbak ya? Bisa. Gitu. Jadi biar kami tahu dan Mbak boleh. Dan kalau misalnya ini juga. Halo Mbak. Apa Mbak? Mereka ya? Boleh maksud saya tugas ini mau dikomentari biar dilihat semua teman-temannya juga atau mau individual saja? Kalau misalnya boleh teman-temannya melihat, bisa di forum dikumpulkannya? Boleh ditaruh. Jadi mereka minta mengupload di forum gitu? Iya, boleh. Itu. Iya. Oke, mungkin gitu aja. Itu jadi, ada komentar. Apa tuh? Checklistnya banyak. Kita pikir tugas kelompok. Iya Pak, karena memang parameternya banyak sekali Pak. Jadi mungkin Pak Tony kan juga kalau bikin perakiraan nggak mungkin cuma hanya melihat pola angin kan Pak gitu. Banyak sekali parameter yang dilihat gitu. Dan kalau sekarang apalagi kan DF time step-nya per 3 jam dan per 6 jam gitu bikin perakiraannya, saya rasa memang akan banyak sekali lead time yang harus kita buka gitu, lead time NWP yang kita buka gitu. Jadi memang checklistnya cukup panjang dan datanya juga cukup banyak gitu. Ya kalau ini dimohon untuk mengirimkannya ke LMS, dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab atau ada yang belum sempat terjawab dan belum terpuaskan jawabannya, bisa ditanyakan kembali ke kami. Di forum juga ya Mbak Nina ya. Nanti insya Allah akan kami jawab sebisa kami dan semampu kami, karena kebetulan kami juga WFH gitu. Jadi sebenarnya masih banyak waktu sekali untuk buka laptop dan ngotak-ngatik dan buka-buka LMS, cukup banyak waktu untuk itu. Jadi silakan untuk bertanya, silakan untuk berkomentar di forum. Insya Allah akan kami jawab dan kita bisa diskusi di situ gitu. Dan mungkin akan lebih enak mungkin kalau sambil menulis ya kali ya. Itu kalau yang suka menulis mungkin akan lebih mudah untuk menuliskan juga gitu. Itu ada pertanyaan terkait. Jadi dari Mas Iski, untuk checklist MGO harus pakai data model yang dipilih juga. Oh iya, kalau untuk yang faktor-faktor skala besar, maksudnya faktor-faktor skala globalnya kayak DMI, SOI, Search, atau MGO-nya, atau gelombang tropis, atau SST mungkin, itu bisa pakai model global. Bisa pakai model global, jadi di checklist aja. Biasanya kan dia kan rentasnya kalau
MGO kan 22 hari ya. Jadi kalau untuk perakiraan 3 hari mungkin checklist semua gitu kan. Itu kalau MGO, kalau gelombang tropis juga demikian kan, bisa sekitar 1 minggu sampai 22 hari dia masa aktifnya atau masa hidupnya gitu. Jadi bisa dicentang atau diceklis semua di situ. Gitu. Oke ya. Boleh pakai track yang dari apa tuh? Yang dari BOM. Itu untuk MGO ya. Monggo, silakan. Gitu. Oke, deadline-nya kapan Mbak di forum, di-upload di forum yang ini, hasil prakteknya? Berapa ya? Itu yang nentuin kita juga Mbak? Iyalah. Oh gitu. Berapa ya? Waktunya buat besok atau lusa? Monggo. Berapa? Sekalian sama esai itu kan ya Mbak ya? Ada tugas esai ya kalau nggak salah kan? Ada tugas esai itu kan hari Senin dikumpulnya. Oh ya udah barengan aja lah Mbak. Oh bareng, oke ya. Iya, barengan aja. Ya. Semampu, iya semampu teman-teman saja. Oke. Harus baik. selesai lah. Iya siap. Oke Mbak. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya sesi kita. Mbak Rifda mau menutup dulu atau Mas Tommy? Silakan. Tommy sih harusnya nih yang tutup. Kan tadi Tommy yang buka. Iya, saya sama Tommy mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dari penjelasan-penjelasan kami yang ya semuanya jauh dari sempurna istilahnya. Karena yang kesempurnaan hanya milik Allah. Dan terima kasih untuk partisipasinya, untuk atensinya, dan untuk pertanyaan-pertanyaannya juga. Dan kritis-kritis sebenarnya pertanyaannya. Jadi saya rasa banyak sekali yang potensial untuk jadi SF pindah ke Jakarta. Saya cari teman. Oke, terima kasih dan jangan sungkan-sungkan kalau mau bertanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause dulu dong buat duet maut Mbak Rifda dan Mas Tommy. Terima kasih. Luar biasa sekali Mbak, 2 sesi berturut-turut berdua. Waduh, saya nggak kebayang. Luar biasa. Oke. Biasa briefing Mbak. Terima kasih ya teman-teman ya. Bagi yang masih penasaran dan masih ingin bertanya, silakan manfaatkan forum LMS. Dan jangan lupa tugasnya ya, saya harus beritahu nih teman kelompok yang satu lagi nih, bahwa yang hasil prakteknya nanti tolong diupload di forum ya, bukan di tempat tugas. Oke ya, terima kasih sekali lagi buat narasumber kita Mbak Rifda dan Mas Tommy. Terima kasih buat teman-teman Pusdiklat Mbak Ika dan Mas Denny. Dan teman-teman grup ini luar biasa sekali atas semangatnya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini berguna dan bermanfaat buat kedepannya. Dari saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.